Masalah rindu dan kangen ke kota Madinah ini tidak ada batasnya ya. Adalah museum internasional. Iya, Museum internasional ya? Untuk apa? Subhanallah. Museum internasional yang di dalamnya itu menyimpan berbagai sejarah kenabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Apa kabar sahabat Maman Hafid? Jumpa lagi ya. Di video kali ini kita berada di kota Madinatul Munawwarah yang subhanallah kita ditemani oleh Ustadz Bashir ya. Ahlan wa sahlan habibi. Iya. Ahlan wa sahlan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Lama belum ziarah ke kota Madinah? Alhamdulillah, syukurillah. Kalau masalah rindu dan kangen ke kota Madinah ini tidak ada batasnya ya. Karena kerinduan kami kepada kota Madinah ini seperti kuku. Habis timbul, habis timbul, habis timbul. Iya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita dapat menikmati suasana yang luar biasa indah di pelataran Masjidil Nabawi. Dan sekarang kita membawa pasukan atau jamaah yang akan mengelilingi pelataran sehingga mereka bisa tahu apa saja yang terkandung atau apa saja yang ada di sekitar Masjidin Nabawi. Dan di sini apa saja yang sejarah-sejarah yang belum terungkap menurut antum Ustaz? Kalau misalnya sejarah-sejarah, sebenarnya di kota Madinah ini banyak sejarah yang tersimpan yang mungkin saya pun tidak tahu ya. Kalau misalnya yang jarang dikunjungi itu adalah di sana ada ya, di sebuah sumur ya. Pintu berapa itu? Pintu 22. 22 di depan itu Di ya. situ ada sumur bersejarah. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering bersuci, dipakai malah oleh Rasulullah untuk bersuci sumur tersebut. Tapi sumur itu sekarang sudah tidak ada ya. Saya lupa namanya, antum ingat Sar? Namanya kalau nggak salah itu sumur Bi'ruha. Bi'ruha, Iya. betul, Bi'ruha. Nah, Bi'ruha itu kalau nggak salah kepunyaan seorang sahabat ya. Iya benar. Benar. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sumur Ha itu kalau kita lihat di dalam itu sudah nggak ada. Lalu bagaimana kita bisa tahu kalau di dalam itu ada apa namanya? Ada sumur. Nah, di sana ada marmer ya yang coraknya itu beda sendiri. Coraknya itu bulat, sedangkan yang lain panjang-panjang. Di dalam itu coraknya bulat. Ada 3 bulatan corak. Nah, itu yang disebut dengan Sumur Bi'ruha di bawahnya. Ya. Iya, iya. Iya, sumur Ha. Apakah para jemaah biasanya para jemaah umroh haji itu dibawa ke tempat sumur tersebut Ustaz? Nah, untuk jemaah umroh dan yang lain itu jarang sekali kita bawa. Karena apa? Karena tidak bebas kita ya. Apalagi posisinya kalau normal itu ada di bawah karpet, sehingga kita untuk melihat atau mengangkat karpet itu kadang-kadang kita mendapat teguran dari petugas ya? Petugas yang ada di dalam Masjid Nabawi, sehingga kita tidak bebas untuk berkunjung ke sumur tersebut. Oh iya, iya. Kemudian apalagi yang jarang para jemaah itu ziarah ke tempat sejarah yang belum jemaah ketahui ya Ustaz. Jadi yang kedua mungkin di depan ya, Saqifah Bani Sa'idah ya. Oh, di depan sana ya? Iya, yang ada pohon-pohon warna hijau. Nah, Saqifah Bani Sa'idah itu banyak orang nggak tahu kenapa. Karena mungkin mereka tidak berkunjung ke sana atau mereka menganggap itu hanya sebuah taman atau pohon biasa. Sebenarnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Saqifah Bani Sa'idah itu menjadi saksi diangkatnya khalifah pertama setelah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini Bapak Ibu sekalian dipilih sebagai pemimpin bukan karena beliau yang paling dekat kepada Rasulullah. Bukan beliau yang paling top ibadahnya, bukan karena beliau yang paling sabar, tetapi beliau diangkat menjadi pemimpin Madinah itu karena satu, li akhlaqihi. Masya Allah. Karena budi pekerti karakternya sehingga menjadi alasan diangkatnya beliau
menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bisa ambil dari pelajaran Sa'idah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Saqifah Bani Sa'idah, dari pengangkatan Sayyidina Abu Bakar, bahwasanya ketika kita ingin melihat pemimpin itu apakah bertanggung jawab atau tidak, kita lihat dari karakternya. Jika karakternya, akhlaknya baik, akhlaknya mulia, insya Allah orang itu adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau misalnya karakter sudah tidak benar, akhlak sudah tidak benar, maka lainnya mungkin akan hancur. Demikian. Teman-teman, itu bisa kita baca ya. Di sana ada bacaan Ma'rad Al-Mathaf Ad-Dawli Lissirah An-Nabawiyah Wal-Hadarah Wal-Islamiyah. Dan di situ di dalam itu apa saja yang ada di dalam? Iya, yang terbaru kan ini baru ya. Yang ada di dalam ini sesuai dengan namanya, yaitu Ma'rad, pameran. Sekalian di dalam itu adalah berbagai pangan agama Islam. Jadi semua ada di tempat museum ini ya. Betul sekali. Masya Allah. Dan banyak perubahan Ustaz. Seperti yang biasanya nomor di pagar itu ya. Betul. Di pagar nomor 1, 2, 3 biasanya sampai berapa ya? Sampai 41. Sekarang ya, itu pagar itu sekarang berubah. Nggak tahu kenapa Ustaz ya. Kenapa? Ya, pertanyaan saya 304 itu ya. Ya, pertanyaan saya kenapa menjadi 3 angka? Iya. Dan kenapa diawali dengan 3? Kenapa itu? Why? Kita belum nemu jawabannya. Jadi semua di sini banyak perbaharuan ya. Di tempat pagar yang semula itu sampai pagar itu yang mengelilingi Masjid Nabawi itu kurang lebihnya 1 sampai 41 ya. Sekarang berubah. Semuanya 304, 303, 305. Jadi berubah ya, nggak seperti tahun-tahun yang kemarin. Subhanallah. Ya, kita akan menuju ke Masjid Awan. Ya, sahabat-sahabat, kita udah sampai di tempat masjid bersejarah, yaitu Masjid Ugamamah, yang sering dikunjungi para jemaah ya. Masjid disebut dengan Masjid Awan ya. Dan di sini kita ketemu dengan Ustadz Khairul Azam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Halo Ustadz. Alhamdulillah khair. Gimana Ustadz? Ini para jemaah ini banyak sekali, padahal penerbangan belum dibuka ya. Iya, ini jemaah dari mana aja ini? Ini jamaah dari kota Jeddah, Ustaz. Di kota Jeddah ya? Dari kota Jeddah, dari kota Makkah, dan juga dari kota Riyadh. Jadi gabungan antara pekerja migran Indonesia. Iya. Ini berarti sekarang diperbolehkan kumpul seperti ini ya? Ini karena banyak ya? Oh, ini kalau di depan Masjidin Nabawi itu tidak diperbolehkan kumpul-kumpul seperti ini. Barusan kita baru duduk berdiri saja di sana sebentar di pelataran masjid, itu langsung didatangi oleh askari. Langsung didatangi oleh aparat keamanan penjaga Masjidin Nabawi agar tidak terjadi kerumunan-kerumunan. Cuman anehnya, memang kita aneh juga memang untuk peraturan di bukan cuma di Arab ya. Peraturan COVID-19 ini memang agak-agak aneh, Tat. Jadi ketika kita dalam urusan ibadah itu begitu dijaga ketat. Benar. Sebagai contoh seperti ini. Ketika kita sedang sholat, saf itu ada petugas khusus yang mengatur saf tersebut agar tidak terjadi dempetan. Iya. Akan tetapi ketika mereka sudah keluar dari sholat, mereka duduk berkumpul-kumpul seperti ini, tidak ada yang menjaga. Seperti ini ya? Nggak ada physical distancing? Nggak ada. Atau di tempat pasar ya? Iya, bahkan di pasar-pasar itu tidak ada pelarangan atau teguran-teguran. Nah, itu yang saya rasa sangat janggal, dan saya rasa seharusnya memang sholat social distancing itu ditiadakan. Kenapa? Karena merapatkan saf itu termasuk daripada kesempurnaan sholat. Naam, sahih Ustaz. Cuman kita heran juga ulama kenapa belum membuat fatwa bahwa untuk sholat ini kenapa harus ketat banget penjagaan social distancingnya, tapi untuk duduk-duduk berkumpul di kafe, di pasar, dan di tempat-tempat seperti ini pun tidak ada pelarangan gitu berarti. Jadi kan ada
ada ketimpangan atau kejanggalan dalam penerapan protokol kesehatan di masa COVID-19 ini. Berarti seakan-akan pandemi ini seakan-akan aneh ya? Iya, hanya untuk urusan ibadah saja yang agak ketat. Sebagai contoh itu tadi, sholat, saf, mereka atur sedemikian rupa, benar. harus di tempat ini dan di tempat itu. Tapi untuk seperti pasar dan lain-lain tidak ada yang seperti itu. Kan percuma di dalam masjid dijaga tapi di luar nggak dijaga. Iya, harusnya kan di masjid itu yang harus kita rapatkan. Yang aneh juga nih, saya yang pengen komplain peraturan COVID ini tadi. Ketika kita bersalaman, ketika dua orang bertemu, saling bersalaman berjabat tangan, maka gugurlah dosa-dosa di antara mereka berdua. Tapi sekarang sudah diganti menjadi kita seakan-akan jadi tinju seperti ini. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh. Kalau orang mengatakan dengan bersentuhan tangan itu takut di sini ada virus COVID-19, di sini apakah tidak ada? Iya benar. Itu pertanyaannya, Ustaz. Pertanyaannya, jadi kita sangat prihatin dengan peraturan COVID-19 saat ini. Ya, kita pengen segera berakhirlah masa pandemi ini. Baik ini ada yang mengatakan konspirasi dan lain-lain, yang jelas ini sangat merugikan kaum muslimin. Bahkan yang saya rasa banyak kerugiannya itu di pihak kaum muslimin, karena hajian ditunda, hajian tidak bisa bebas seperti dulu, haji dan umroh itu ditiadakan, dan maksudnya ditunda dari berbagai negara seperti itu. Iya. Dan Ustadz, saya menanya-nanya tentang sejarah, kan udah biasa lumrah di tempat Masjid Ghamamah ini ya, yaitu Masjid Awan yang dipanggil Masjid Awan. Gimana Ustadz, ini kita ambil pelajaran di tempat masjid ini, menurut antum gimana? Pelajaran yang bisa kita ambil dari tempat-tempat bersejarah di kota Madinah ataupun dari Masjid Al-Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali ini adalah teman-teman pentingnya menjaga tempat-tempat bersejarah. Ya, pentingnya menjaga tempat bersejarah. Kita tahu kalau di Arab Saudi ini setiap tempat-tempat bersejarah itu langsung dibangun masjid. Iya. Nah, kenapa? Agar tidak dirusak. Bahkan di sana dibangun masjid. Yang di sana ya? Di situ dibangun masjid agar itu tidak dijadikan tempat sholat sebenarnya. Cuma agar apa? Agar tempat tersebut mungkin tidak dijadikan toilet, tidak dijadikan gedung-gedung dan lain-lain seperti itu, Ustaz. Iya. Terlepas dari itu semua, kenapa teman-teman kita semua berada di sini? Karena seperti yang dijelaskan Ustaz Bashir barusan, adalah di sini adalah peristiwa kenapa disebutkan kenapa dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Berawan, karena ketika Rasulullah SAW berkhutbah, ada yang mengatakan khutbah Jumat, ada yang mengatakan khutbah Idul Fitri, itu para jamaah kepanasan, sehingga Rasulullah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diteduhkan para jamaah tersebut, sehingga awan menutupi para jamaah atau menaungi para jamaah saat itu, sehingga tempat ini dikenal sebagai Masjid Berawan atau Masjid Al-Ghamamah. Dan tempat ini juga adalah satu-satunya tempat yang bersejarah bagi kaum muslimin, di mana tempat ini dijadikan tempat pertama kali menjalankan sholat gaib, Ustaz. Di sini ketika ya? Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah SAW melakukan sholat gaib dari tempat ini. Iya benar. Dan ini suasana ya, sangat ramai sekali ya. Banyak para WNI kita yang tinggal di kota Mekah dan kota Jeddah dan kota Riyadh berziarah ke kota Madinatul Munawwarah. Subhanallah. Mudah-mudahan sahabat semua selalu sehat walafiat, dan subscribe dan dibagikan kepada saudara-saudara Anda, supaya nanti mereka terketuk untuk pengen ke kota suci Mekah dan kota Madinatul Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.